Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Sintayong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kontrak Sintayong memang kerap menjadi tanda tanya menyusul batas waktu pada bulan Juni ini. Itu setelah masa tugas Sintayong diperpanjang selama 6 bulan pada bulan Desember 2023. Saat itu, PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Sintayong bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia U23 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini kepastian kontrak masih jadi tanda tanya publik. Erick Thohir memberikan penjelasannya. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong hampir 2 minggu lalu. Tapi tentu hari ini dia sedang beristirahat. Kemarin Coach Sintayong harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu pemulihan dia, kata Erick Thohir. Di sisi lain, media Korea Selatan Best 11 memanaskan rumor Sintayong yang dapat menjadi calon pelatih timnas Korea Selatan setelah tidak kunjung menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia. Best 11 membahas kemungkinan Sintayong yang comeback ke Korea Selatan dengan seorang narasumber yang tidak disebutkan namanya. Jika pelatih Sintayong kembali ke Korea Selatan, masalahnya adalah gaji, mengingat dia sudah mendapatkan penghargaan yang sangat baik di timnas Indonesia, kata Best 11. Namun, media Korea Selatan itu mengklaim bahwa Sintayong tidak menutup opsi untuk memoles Korea Selatan lagi, menjelaskan bahwa pelatih Sintayong masih memiliki impian untuk menjadi pelatih Korea Selatan dalam beberapa wawancara. Pelatih Shin juga menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan suatu hari nanti. Ada 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kelima pemain keturunan itu dirasa akan semakin memperkuat Garuda asuhan Sintayong tersebut. Berikut 5 pemain naturalisasi yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama kelima ada Ole Romeni. Saat ini Ole Romeni bermain untuk FC Utrecht. Ia merupakan pemain keturunan yang kencang dikaitkan akan dinaturalisasi. Bahkan Ole Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga Belanda itu belum memberikan jawaban pasti. Nomor 4 ada Mads Huijlers. Diketahui Huijlers pernah menolak timnas Indonesia. Ia hanya berkata saat itu masih fokus mengincar satu tempat di timnas Belanda. Kendati demikian, Huijlers tak kunjung dipanggil timnas Belanda termasuk ke Euro 2024. Sementara timnas Indonesia justru lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu bisa menjadi alasan Huijlers untuk memperkuat timnas Indonesia. Nomor 3 ada Kevin Dix. Sama seperti Huijlers, Dix sempat menolak timnas Indonesia karena masih percaya bisa menembus skuad timnas Belanda. Namun, nama Dix tak kunjung dipanggil ke timnas Belanda termasuk di Euro 2024. Kevin Dix sendiri merupakan bek kanan keturunan Belanda Indonesia. Kehadirannya jelas bisa sangat memperkuat Garuda di sisi kanan. Di nomor 2 ada Jairo Redwall. Jairo Redwall merupakan pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, nenek dari Jairo Redwall merupakan orang Indonesia asli yang menikah dengan orang Belanda.
praktis dari sang ibu, Jair Redwell, menurun darah Indonesia-Belanda. Nama terakhir dan yang pertama adalah Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde merupakan seorang pemain klub top Turki Fenerbahce. Bek kiri berusia 22 tahun ini sebenarnya belum pernah dipanggil oleh timnas negara asalnya Belanda. Jadi ada peluang timnas Indonesia merekrutnya. Hanya saja PSSI perlu usaha ekstra keras untuk memasukkan Oosterwolde ke dalam program naturalisasi, sebab akan menjadi pekerjaan berat untuk mencari garis keturunan Oosterwolde. Laga Kroasia versus Albania dilangsungkan di Volkswagen Hamburg Arena Rabu malam. Albania mengejutkan Kroasia setelah Kazim Laci membuka skor di menit ke-11 dengan skor 1-0. Gol balasan Kroasia baru terlahir setelah laga melewati 70 menit. Andre Kramaric mengawali comeback Kroasia usai mencetak gol balasan di menit ke-74. Sebelum gol bunuh diri dari Klaus Kasus memperbesar skor untuk Kroasia. Keunggulan Kroasia itu bertahan sampai injury time. Akan tetapi, akhirnya gol penyama Albania dari Grazula mematahkan hati Kroasia. Dengan hasil ini, Kroasia naik satu peringkat ke urutan 3 klasmen grup B. Vatreni mengantongi 1 poin sama dengan Albania di bawahnya karena perbedaan selisih gol. Timnas Jerman mengalahkan Hungaria 2-0 pada laga kedua grup A Piala Eropa. Hasil ini membawa skuad Julian Nagelsmann lolos ke babak 16 besar. Bermain di Stuttgart Arena Rabu malam, Jerman membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat tembakan Jamal Musiala yang menuntaskan umpan Ilkay Gundogan. Pada babak kedua, giliran sang kapten yang mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan di menit ke-67. Tambahan 3 poin membuat Jerman kokoh di puncak klasmen grup A dengan 6 poin. Sedangkan Hungaria belum meraih poin usai menelan 2 kekalahan. Timnas Spanyol dan Timnas Italia akan berjumpa di Veltins Arena pada matchday kedua grup B Euro 2024. Pertandingan Spanyol versus Italia ini akan kick off Jumat dini hari. Sebelum ini, Spanyol dan Italia bertemu di 3 semifinal. Mereka bertemu di semifinal Euro 2020, kemudian jumpa lagi di semifinal UEFA National League 2021 dan 2023. Sekarang Spanyol dan Italia berada satu grup di Euro 2024. Spanyol merupakan salah satu favorit juara, sementara Italia mengusung status sebagai juara bertahan. Pada laga pertama, Spanyol dan Italia sama-sama sukses meraih kemenangan. Spanyol tampil perkasa dengan melumat Kroasia 3-0, sedangkan Italia menang 2-1 atas Albania. Melihat forma mereka saat menghajar Kroasia, Spanyol layak difavoritkan. Akan tetapi, sepertinya tidak bakal mudah bagi Spanyol untuk mengalahkan Italia. Timnas Denmark dan Timnas Inggris akan berjumpa di Allianz Arena pada matchday kedua grup C Euro 2024. Pertandingan Denmark versus Inggris akan kick off Kamis pukul 11 malam. Pertemuan terakhir dengan Inggris, yakni di semifinal Euro 2020, menyisakan memori pahit bagi Denmark. Waktu itu, Denmark kalah 1-2. Gol penentu kemenangan Inggris dicetak oleh Harry Kane di extra time waktu. Setelah pertemuan itu, Denmark dan Inggris langsung bertemu lagi di Euro 2024. Kali ini, mereka berada di satu grup yang sama. Pada matchday pertama, Denmark harus puas dengan 1 poin, sementara Inggris sukses mengamankan 3 angka. Denmark bermain imbang 1-1 dengan Slovenia, sedangkan Inggris
menang 1-0 atas Serbia. Melawan Denmark yang di atas kertas merupakan lawan yang sama sulitnya dengan Serbia, Inggris tentu diharapkan mampu tampil lebih baik. Inggris perlu meningkatkan kualitas permainan mereka jika ingin punya peluang lebih besar untuk kembali mengamankan 3 poin.